Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di dalam video materi kuliah online mata kuliah Fisika 2 yang membahas tentang materi potensial listrik ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang potensial listrik oleh sebuah partikel, potensial listrik yang dihasilkan oleh banyak partikel. Dan pada bagian ini kita akan membahas tentang potensial listrik yang dihasilkan oleh momen dipol ya. Baik. Apa sih momen dipol itu? Jadi momen dipol itu adalah dua muatan seperti pada gambar ini yang memiliki besar yang sama ya. Sama-sama besarnya, misalnya Q dan yang ini juga Q, tetapi berbeda tandanya ya. Yang satu minus Q dan yang satu plus Q ya. Dan dia dipisahkan oleh jarak tertentu ya. Jadi dia tidak berhimpit ya. Dia tidak berhimpit, dia dipisahkan pada jarak yang tertentu. Walaupun ketika dilihat dari jauh ya, maka dua muatan momen dipol ini tampak sangat berdekatan, hampir berhimpit ya, sehingga seolah-olah dia menjadi satu ya. Sehingga muatan total momen dipol itu akan terukur 0 ya. Jadi kalau dia dilihat dari jauh, dua muatan momen dipol tampak sangat berdekatan ya, hampir berhimpit, sehingga muatan total momen dipol yang terukur 0. Nah, apa yang akan kita bahas pada materi ini ya, jadi kita akan membahas atau kita ingin menentukan potensial di sekitar suatu momen dipol ya. Jadi ada momen dipol yang seperti ini ya, punya dua buah muatan yang berlawanan tandanya, minus Q dan plus Q. Kita ingin mengetahui bagaimana potensial di sekitar momen dipol ini ya, bagaimana dia di sini, bagaimana dia di sini misalnya ya, kemudian bagaimana dia di sebelah sini ya, bagaimana dia misalnya di sebelah sini ya, yang dia berjarak dari misalnya dari sumbu tengah dari kedua muatan ini misalnya sebesar ya, kita nanti misalkan sebesar R misalnya, atau sebesar apa ya. Itu yang ingin kita bahas. Jadi ingin mengetahui bagaimana potensial listrik di sekitar suatu momen dipol ini. Baik, kita akan mulai dengan membahas sebuah problem ya, seperti pada gambar ini ya. Jadi pada gambar ini ya, kita ingin mengetahui bagaimana potensial listrik pada jarak R ya, dari pusat momen dipol ya, di titik tengah antara dua muatan yang membentuk sudut theta ya. Jadi ada sebuah titik pengamatan P ya, yang jaraknya dari pusat momen dipol. Jadi pusat momen dipol itu adalah jarak tengah ya, jarak setengah dari jarak ini momen satu dengan muatan satu dengan muatan 2 yang kita tandai dengan garis vertikal ini ya. Jadi di tengah-tengahnya ini ya, titik tengah antara dua muatan itu ya, dia jaraknya dari titik tengah ini ke muatan P ini itu sebesar R ya, jaraknya R. Jadi jarak R itu adalah jarak dari pusat momen dipol ke titik P ini ya. Dan dia membentuk sudut sebesar theta ya. Jadi sudutnya theta. Nah, jadi garis ini jarak R ini dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, yang ditanya adalah bagaimana potensialnya, bagaimana potensial di titik P ini ya.
jika jarak titik pengamatan jika jarak dari titik pengamatan P ke muatan minus Q ini, jadi jarak titik P ini ke muatan minus Q ini yang garis merah ini, itu adalah R1. Oke. Nah, kemudian titik pengamatan jarak titik pengamatan P ke muatan plus Q itu adalah R2 atau garis yang biru ya. Jadi R1 ini adalah jarak antara titik pengamatan P ke muatan negatif Q. R2 adalah jarak dari titik pengamatan P ke muatan positif Q ya, yang ditandai dengan garis biru. Nah, bagaimana momen dipolnya ya. Bagaimana potensialnya, pada jarak R dari pusat momen dipol ini. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan potensial listriknya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan jaraknya ya, mendefinisikan jarak R1 dulu ya. Oke, mendefinisikan jarak R1 dan R2. Oke. Nah, jadi berdasarkan gambar ini kita bisa menentukan bahwa R1 itu sama dengan ya, R. Jadi garis R ini, oke, garis R kan dari sini, dari titik ini ke sini kan, dari titik ini ke sini kan. Nah, jadi R1 itu sama dengan garis hijau ini ditambah dengan delta R1 ya. Jadi delta R1. Jadi delta R1 itu adalah sisa dari garis hijau ini. Kalau kita garis hijau ini kita dempetkan dia ke garis merah. Ya. Jelas tak kira-kira? Jadi kalau misalnya garis hijau yang ini, garis hijau yang tengah ini kan R ini kan jarak dari P ke titik pusat kan. Nah, kalau garis hijau ini kita geser ya, berdempetan dengan garis merah ya, maka si garis hijau ini akan sama dengan garis merah di titik ini, ya kan? Ya. Dan dia menyisakan satu garis sedikit ya, menyisakan sedikit garis yang ini kan. Kebayang nggak kira-kira? Jadi garis hijau ini kita dempetkan ke garis merah, maka si garis merah akan menyisakan sedikit garis ini kan. Nah, sedikit garis ini itu kita definisikan sebagai delta R1. Ya. Sehingga R1 itu ya, jadi kembali lagi sini R1 itu sama dengan ya, R atau garis R ini ditambah dengan delta R1, di mana delta R1 itu adalah yang ini. Nah, ini. Ya. Ini delta R1, sedangkan yang sisanya yang sana sampai ke sana itu adalah R. Ya. Oke, saya gambarkan, mohon maaf kalau misalnya tidak lurus. Oke. Nah, ini adalah R yang sama dengan garis merah yang ini, yang garis hijau ini, dan ini adalah delta R1. Nah, sehingga R1-nya adalah R ditambah delta R1. Jelas ya? Jadi R1 sama dengan R, oke, kita tulis di sini, ditambah delta R1. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mendefinisikan R2. R2 ya. R2 itu yang mana? R2 itu yang ini kan, yang garis biru kan. Dari sini saya gambarkan. Oke, ini adalah R2. Nah, maka R2 itu kalau kita hubungkan dengan R ya, di mana R itu tadi adalah jarak dari titik pengamatan ke pusat dipolnya, ya, maka dia akan sama dengan R dikurang delta R2. Nah, bagaimana caranya? Oke, sama-sama kayak tadi. Kalau misalnya yang garis hijau ini kan garis hijau ini kan R kan. Garis hijau ini kita geser ke garis biru atau ke garis R2 ini,
maka garis hijau itu akan melebihi garis biru, ya. Dia akan melebihi garis biru, ya, sebesar delta R2, ya, sebesar delta R2. Nah, sehingga apa? Sehingga karena garis hijau ini itu dia melebihi dari garis biru sebesar delta R2, maka R2-nya itu bisa kita definisikan sebagai R, ya kan? R-nya adalah yang hijau ini dikurangi R2, ya. Kenapa dikurangi? Karena yang garis hijau ini lebih panjang dibandingkan dengan R2. Lebih panjangnya seberapa? Lebih panjangnya sebesar delta R2. Maka R2 itu sama dengan R dikurangi delta R2, gitu ya. Nah, jadi kalau yang R1 tadi garis hijaunya itu kurang, ya, kurang panjang dibandingkan dengan R1-nya, ya, kekurangan panjangnya itu sebesar delta R1, maka R-nya ditambahi delta R1, ya, karena yang ini kalau untuk R1 yang garis hijaunya itu bisa dikatakan lebih pendek dibandingkan dengan garis merah, ya kan, lebih pendek kan, maka dia ditambahi dengan delta R1, ya, R1-nya itu, R1-nya sama dengan garis hijau R ditambah dengan delta R1. Nah, sedangkan yang R2 ketika R-nya itu kita geser ke sini ke garis biru ini, maka R-nya itu kelebihan, ya, kelebihan daripada R2, ya. Nah, supaya dia sama dengan R2, maka R-nya itu dikurangi delta R2, ya. Sehingga R2 sama dengan R dikurangi delta R2, di mana delta R2 itu adalah yang ini, jarak ini. Nah, proyeksinya itu, ya, proyeksi dari yang ini ke sini itu, ya. Oke? Jelas, ya? Nah, sekarang kita definisikan dulu delta R1 dan delta R2. Oke. Nah, sekarang delta R1 dulu. Delta R1 itu adalah yang ini tadi kan? Ya. Kalau saya gambarkan ulang di sini, delta R1 itu di sini, kemudian di sini, kemudian seperti ini kan? Oke. Nah, ini adalah delta R1 yang ini kan, yang ini. Nah, yang ini adalah garis putus-putus ini. Oke. Nah, sekarang yang ini itu adalah D/2. Ini D/2 nih. Jadi dia adalah D/2. Dan sudutnya itu adalah θ1. Ini θ1 kan dari sini ke sini kan? Ini θ1 nih dari garis ini ke garis ini, ya. Atau kalau kita tarik di sini, dia sama saja dengan yang ada di sini kan? Ini adalah θ1. Oke. Nah, dia adalah θ1. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari segitiga ini yang 90 derajat itu ada di sini, ya, 90 derajat itu ada di sini. Ini adalah garis miringnya, bidang miringnya adalah D/2, dan ini adalah garis yang di bawah sudut, ya. Sehingga kalau ini kita tahu ini di bawah sudut, ini bidang miringnya, dan ini adalah θ-nya, maka kita bisa menentukan delta R1 sama dengan D/2, oke, bidang miring D/2 dikali cos θ1. θ1-nya adalah yang ini, atau sama dengan yang ini. Oke. Nah, sekarang delta R2. Delta R2 itu adalah yang ini kan? Oke, saya tarik gambar lagi ke sini, saya proyeksikan, saya zoom supaya lebih besar. Delta R2, ya, seperti ini, seperti ini, ya. Ini adalah delta R2. Oke. Nah, θ-nya yang mana? θ-nya adalah θ2 itu yang ini, ya, atau dia sama dengan di sini, θ2.
ya. Dan D per 2 itu yang mana? D per 2 itu yang ini. D per 2. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat di sini, yang bidang miringnya yang sudut 90 derajat itu ada di sini. Ya, maaf ini kalau gambarnya kurang bagus ya. Jadi 90 derajatnya seperti ini. Ya, kalau sudut 90 derajat di sini berarti ini adalah bidang miringnya adalah D per 2. Ya, yang garis di bawah sudutnya adalah delta R2 dan tetanya adalah theta 2. Sehingga kita bisa menentukan bahwa delta R2 ya, delta R2 sama dengan bidang miringnya D per 2 cos theta 2. Ya, theta 2. Oke? Nah, sekarang kita udah mendefinisikan empat fungsi ya. Definisi 1, R1, 2 R2, kemudian delta R1 dan delta R2. Oke. Nah, selanjutnya kita baru menentukan potensial di titik P ini. Ya, bagaimana potensial di titik P ya yang dihasilkan oleh muatan Q1 dulu. Ya, jadi sekarang kita tentukan dia satu persatu dulu. Sekarang titik P ini dipengaruhi oleh muatan negatif Q dulu atau Q1 ya, negatif Q. Ya, bagaimana potensial listrik di titik P oleh muatan negatif Q? Maka kita bisa menggunakan persamaan potensial listrik V1 sama dengan minus 1 per 4 pi epsilon 0 ya, Q per R1. Ya, karena dia negatif ya berarti ya negatif 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R1. Oke. Nah, sekarang potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan positif Q. Ya, maka kita bisa gunakan persamaan potensial listrik V2 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R2 ya. Untuk jaraknya adalah R2 dari positif Q ke P. Nah, sekarang bagaimana potensial totalnya? Oke. Potensial totalnya di titik P ini. Maka potensial total di titik P ini seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kita tinggal menjumlahkan skalar saja. Jadi penjumlahan skalarnya untuk potensial listrik total di titik P itu akibat muatan negatif Q dan muatan positif Q itu sama dengan ya, V sama dengan V1 ditambah V2 atau sama dengan V1 nya adalah yang ini ya, minus 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R1. Oke, R1 nya adalah yang ini ditambah dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R2. R2 nya adalah yang ini ya, atau ya karena ini sama ya, 1 per 4 pi epsilon 0 kita 1 per 4 pi epsilon 0 kita keluarkan. Q-nya juga sama besarnya kita keluarkan, maka kita bisa tuliskan Q per 4 pi epsilon 0 dikali ya ini negatif ya negatif 1 per R1 ditambah 1 per R2 atau kalau kita tulis kita balik jadi sama dengan 1 per R2 dikurang 1 per R1 ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya ya, dari yang ini kita samakan penyebutnya kita kalikan silang ya Q per 4 pi epsilon 0 ya R1 ya dibagi R1 per R2 oke, karena ini yang penyebutnya dikalikan R1 dikali R2 dikurang R2 dibagi R1 dikali R2 ya. Ini bisa ya, paham ya, tinggal dikalikan penyebutnya. Kemudian kita tulis lagi Q per 4 pi epsilon 0 R1 min R2 per R1 kali R2 atau Q per 4 pi epsilon 0 oke. R1 nya adalah yang ini kita masukkan, R1 nya adalah R plus delta R1 ya, kita substitusikan dikurang R2 nya adalah yang ini R dikurang delta R2 ya dibagi R1 kali R2 ya, atau sama dengan Q per 4 epsilon 0 itu sama dengan ya ini kita selesaikan yang di atas ini kita selesaikan ya, maka kita akan dapatkan ini R kurang R kan bisa kita coret habis kan,
Maka kita tinggal dapatkan delta R1 ditambah delta R2 per R1 kali R2. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusikan ya definisi yang delta R1 dan delta R2 yang ini ya. Yang ini kita substitusikan ke sini, dan yang delta R2 itu kita substitusikan ke yang ini ya. Nah, sehingga untuk delta R1 ya kita bisa tuliskan menjadi persamaan yang di bawah ini sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali delta R1 nya adalah D per 2 cos theta. Nah, ini ada yang mau saya ralat ya, ada yang ingin saya ralat definisi yang sudah kita tulis sebelumnya. Jadi delta R1 ini oke, sama dengan D per 2 cos theta 1. Oke. Ya, itu betul. Ya, kemudian ditambah delta R2 ya. Delta R2 itu adalah ya D per 2 cos, seharusnya cos theta ya. Ya, seharusnya cos theta bukan cos theta 2 ya. Karena sudutnya adalah yang ini ya. Ya, bukan sudutnya adalah yang ini. Jadi untuk D per 2 cos theta 1 itu sudah betul. Untuk delta R2 sama dengan D per 2 cos theta ya, bukan cos theta 2. Ini theta 2 nya kita hilangkan. Ya, sehingga kita tuliskan di sini D per 2 cos theta 1. Oh, ini kurang satunya. D per 2 cos theta 1 ya untuk delta R1 ditambah D per 2 cos theta. Nah, ini udah betul. Nah, jadi D per 2 cos theta 1 ya, karena sudutnya adalah yang ini ya. Ini adalah theta 1 ditambah D per 2 cos theta. Cos theta adalah sudutnya yang ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya, ini mungkin bisa kita ralat sedikit persamaan yang di atasnya menjadi Q per 2 ya. Ini saya tulis lagi sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 oke, dikali maaf ini karena saya pakai mouse jadi kurang bagus nulisnya, dikali ya D per 2 ditambah D per 2 jadi 1 jadi D kan, jadi setengah tambah setengah 1 berarti tinggal D. Oke, di dalam kurung ya cos theta 1 ditambah ya cos theta. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini kita simpan dulu nih. Ini kita simpan dulu, jangan ditulis dulu ini. Jadi yang persamaan di atas ini ya, persamaan di atas ini menjadi yang di bawah ini ya. Jadinya Q per 4 pi epsilon 0 dikali D dikali cos theta 1 ditambah cos theta. Oke. Ya, dimana tadi ada ralat ya, ada koreksi sedikit bahwa untuk delta R2 itu sama dengan D per 2 cos theta saja ya. D per 2 cos theta saja. Sedangkan delta R1 sama dengan D per 2 cos theta 1 ya, itu sudah betul. Oke. Nah, kemudian jika jarak titik pengamatan R ya, jadi jika R ini sangat besar, jadi R-nya sangat besar, jauh sekali, misalnya T ini P-nya diletakkan sangat jauh sekali sehingga R-nya sangat besar dibandingkan dengan D ya. D itu yang ini kan, D itu adalah yang ini. D itu adalah jarak antar muatan dipol ya. Maka kita akan dapat melakukan aproksimasi di mana theta 1 ya, di mana theta 1 yang ini ya, akan sama dengan theta 2 ya, atau dia akan mendekati dengan theta 2 atau sama dengan theta ya. Kebayang nggak kira-kira?
Jadi kalau misalnya P ini diletakkan jauh sekali ke sana, maka garis merah ini, ya, garis merah ini dan garis biru ini, ya, akan akan terlihat seperti menyatu dengan garis hijau, ya. Dia akan menyatu dengan garis hijau. Ya. Kenapa? Karena D-nya ini, ya, akan seolah-olah tidak ada jarak, ya, tidak ada D lagi antara muatan minus Q dengan plus Q, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat salah satu contoh, misalnya kita melihat ada dua orang, ya, yang sedang berdiri di lapangan, ya. Ketika kita lihat dari jarak dekat, maka kita lihat dua orang itu berjarak, ya, punya jarak misalnya 1 meter antara dua orang itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pesawat terbang, ya, dengan ketinggian yang sangat besar, maka kita akan melihat bahwa itu hanya seperti satu titik saja, hanya terlihat seperti satu titik, ya. Nah, itu sama bisa kita imajinasikan seperti itu. Jadi kalau misalnya R-nya sangat besar, ya, dimana P-nya ini sangat jauh dari momen dipol ini, maka seolah-olah tidak ada sudut dari yang dibentuk oleh minus Q dan plus Q ini. Jadi sudutnya hanya satu, yaitu R. Jadi R1 itu akan berhimpit ke R, ya, dan R2 itu akan berhimpit ke R juga, kayak gitu, ya. Ya, dia berhimpitnya kan ke tengah, kan, ya. Nah, sehingga kita bisa membuat aproksimasi bahwa θ1 itu sama dengan θ2 sama dengan θ. Jadi sudutnya hanya satu, ya. Nah, dan untuk jarak R yang sangat besar, ya, dan dibandingkan dengan jarak D, dibandingkan dengan jarak kedua momen dipol itu, ya, maka kita dapat mengaproksimasi bahwa R1-nya itu akan mendekati atau akan sama dengan R, ya, karena dia kan jadi seolah-olah dia menjadi satu, kan, seolah dia jadinya dua muatan ini akan bergerak menyatu, ya, menjadi satu di titik tengah, di titik pusatnya ini, kan, di titik pusatnya. Nah, kemudian kita dapat mengaproksimasinya menjadi R1 itu sama dengan R dan R2 itu juga sama dengan R, sehingga R1 dikali R2, ya, itu sama dengan R dikali R sama dengan R kuadrat, ya. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan persamaan yang tadi itu. Yang persamaan ini menjadi Q per 4 pi epsilon 0, Q per 4 pi epsilon 0, ya, dikali D cos θ1 ditambah cos θ2. Kita akan bisa menuliskan bahwa, ya, cos θ1 dan cos bukan cos θ2, ya, cos θ1 ditambah cos θ, ya, itu bisa kita tuliskan menjadi cos θ ditambah cos θ, gitu, ya. Jadi yang ini tadi, ya, akan bisa berubah menjadi Q per 4 pi epsilon 0 dikali D per 2 cos θ1, ya, tapi karena dia jaraknya ini tadi sangat jauh, maka θ1 nya jadi θ, ya, ditambah dengan D per 2 cos θ, ya, jelas, ya. Jadi definisi yang ini itu berlaku ketika P-nya ini memiliki jarak R yang cukup dekat dengan dua buah muatan ini atau dengan momen dipol ini. Maka delta R1 itu akan jadi D per 2 cos θ1. Tapi jika P ini diletakkan sangat jauh sekali, maka definisi dari delta R1 itu akan menjadi D per 2 cos θ. Maka kita tuliskan di sini jadinya D per 2 cos θ ditambah D per 2 cos θ, ya. Sehingga kita bisa tuliskan jadinya yang bentuknya ini, ya. Jadi bukan lagi bentuk yang di atas ini tadi, tapi bentuknya jadi bentuk seperti ini. Ya, kita tuliskan Q per 4 pi epsilon 0, ya, dikali D per 2 ditambah D per 2 jadinya D, ya, kemudian dikali cos θ per R1 dikali R2, gitu, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini,
ya. Nah, jadi dengan demikian V itu sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 D cos theta per R kuadrat. Nah, kok ada R kuadratnya nih Pak? Karena tadi persamaan yang ini, yang bawah ini adalah R1 dikali R2. Ya, sedangkan ketika P-nya sangat jauh sekali, maka R1-nya sama dengan R, R2-nya sama dengan R, sehingga R dikali R sama dengan R kuadrat yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa kita bisa tulis persamaan ini menjadi bentuk yang lain. Itu kita tuliskan 1/4 pi epsilon 0 Q dikali D dikali cos theta per R kuadrat. Nah, ada Q dikali D ya. Kita tahu bahwa definisi Q muatan dikali D atau jarak antar muatan itu didefinisikan sebagai momen dipol yang telah kita ketahui sebelumnya, yang biasanya disimbolkan dengan P kecil, di mana P kecil itu sama dengan momen dipol sama dengan Q dikali D. Jadi bentuk potensial yang dihasilkan momen dipol ya pada sebuah muatan muatan P ini, pada sebuah muatan pada titik pengamatan, itu bisa kita tuliskan menjadi V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 P dikali cos theta per R kuadrat, di mana P yang ini sama dengan Q dikali D, atau yang ini Q dikali D. Jadi ini adalah bentuk dari potensial listrik yang dihasilkan oleh momen dipol ya pada sebuah titik pengamatan di luar momen dipol tersebut. Oke. Nah, ini tabel momen dipol untuk beberapa molekul ya. Ini bisa kita lihat di sini tabel nilai momen dipol untuk beberapa molekul. Contohnya molekul air ya H2O ya. H2O, H2-nya plus, U-nya negatif, itu besarnya 6,1 kali 10 pangkat minus 30. Kemudian kolom ya, kolom meter ya. Kemudian HCl 3,4 kali 10 pangkat minus 30. Kemudian NH3 ini 5 kali 10 pangkat minus 30. Grup CO 8 kali 10 pangkat minus 30, dan grup NH 3 kali 10 pangkat minus 30. Oke. Nah, ini bisa menjadi informasi penting untuk kita menyelesaikan soal-soal terkait dengan momen dipol ya. Baik, kita akan membahas satu contoh yang terkait dengan momen dipol untuk lebih jelas lagi ya. Ini adalah contoh untuk di mana jarak antara karbon plus dan oksigen minus dalam grup CO adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 10 meter. Ya, hitunglah muatan Q pada atom karbon dan atom oksigen. Ya. Kemudian hitung juga potensial listrik pada jarak 9 kali 10 pangkat minus 10 meter dari dipol pada arah sejajar sumbu dengan oksigen. Pada arah sejajar sumbu dengan oksigen merupakan atom terdekat titik pengamatan. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan. Yang pertama adalah untuk A, jadi berdasarkan tabel 1 tadi, ya berdasarkan tabel ini, ya, momen dipol untuk grup CO adalah mu sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 30 kolometer. Oke. Dari soal diberikan, kita tahu bahwa dari soal D-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 10 meter ya. Jadi 1,2 itu jarak antar karbon dan oksigen. Ya, dengan demikian muatan atom C ya, muatan atom C itu bisa kita selesaikan menjadi Q sama dengan ya mu per D ya. Ya, karena ini momen dipol, kita tahu tadi momen dipol sudah kita definisikan sama saja dengan P ya, sama saja dengan P sama dengan apa? Q kali D ya. P Q dikali D. P dikali D. Q dikali D. Jadi Q sama dengan mu per D atau P per D. Ya, kita tahu mu-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 10 yang tadi sudah diketahui.
dibagi dengan D-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 10, sehingga kita dapat bahwa muatan muatan pada atom karbon dan oksigen itu nilainya sebesar plus 6,7 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Oke, jadi muatan atom O sama besar dengan muatan atom C. Jadi muatan atom O itu sama nilainya, yaitu 6,7 kali 10 pangkat min 12 sama dengan atom C, tetapi dia berlawanan tanda. Jadi muatan atom O-nya adalah minus 6,7 kali 10 pangkat minus 12 kolom, sedangkan muatan atom C itu adalah plus 6,7 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Ya. Oke. Nah, itu untuk soal A, poin A kita sudah selesaikan. Sekarang kita selesaikan untuk soal poin B. Kita disuruh untuk soal poin B menentukan bagaimana potensial listrik pada jarak 9 kali 10 pangkat minus 10 meter dari dipol, ya, pada jarak sejajar sumbu, ya, dengan oksigen merupakan atom terdekat titik pengamatannya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal poin B, di mana soal poin B ini menyuruh kita untuk menentukan potensial pada jarak 9 kali 10 pangkat minus 10 dari dipol, ya, pada arah sejajar sumbu dengan oksigen merupakan atom terdekat dari titik pengamatannya. Baik, jadi karena atom yang bermuatan negatif itu adalah atom O, ya, maka atom O itu adalah atom yang punya jarak yang berdekatan dengan titik pengamatannya. Kayaknya kita perlu gambar sebuah ilustrasi supaya lebih mudah, ya, memahaminya. Kita buatkan gambar, misalnya kita punya satu momen dipol, ya, yang terdiri dari muatan negatif dan muatan positif. Ya, kita anggap ini adalah muatan yang sama, ya, muatannya sama. Ini muatan negatif Q, yang negatif Q itu adalah O, oke, anggap aja QO misalnya, dan yang ini adalah muatan positif, ya, Q, yang positif adalah C, karbon, ya, C. Dipol ini dipisahkan sejarak D, ya, punya jarak D. Nah, kemudian diletakkan sebuah titik pengamatan. Titik pengamatan itu sejajar. Jadi kalau sejajar itu berarti dia dalam arah sumbu X, ya, dalam arah sumbu X, sejajar dengan dipolnya dengan jarak 9 kali 10 pangkat minus 10, ya, dari dipol pada arah sejajar sejajar sumbu X, ya, dengan oksigen merupakan atom terdekat titik pengamatan. Berarti yang titik pengamatan yang paling dekat adalah atom oksigen yang minus Q ini. Berarti kita bisa meletakkan titik pengamatan, kita taruh di sini. Ini adalah titik P misalnya. Titik P, dan jaraknya sebesar 9 kali 10 pangkat minus 10. Dari mana? Dari titik P ini ke tengah-tengahnya, ya. Ya. Jadi tengah-tengah dari Q dan plus minus Q O dan plus QC ini, ya, tengah-tengahnya. Jadi sumbu tengahnya, ya. Nah, ini adalah kita anggap sebagai R, ya. R itu jarak dari titik pengamatan dengan titik pusat dari dipol tersebut. Nah, selanjutnya, karena selalu titik pengamatan itu, titik uji itu selalu plus, ya, maka potensial listrik di titik P akibat muatan negatif QO oksigen, ya, itu akan memiliki arah medan listriknya apa? Coba, kalau dia positif di sini berarti arah medan listriknya kemana? Kalau positif dia arahnya keluar, kan, ke sana, ya. Ya, arahnya ke sana atau ke sana, ya.
Tapi karena kita ini adalah interaksi antara P dengan dipol, maka kita gambarkan arahnya ke sana, ya, keluar atau menjauhi, ya, menjauhi P. Ya. Ketika dia menjauhi P, maka dia membentuk sudut apa? Ya, sudutnya 180 derajat kan. Ya, sudutnya 180 derajat. Ya, apa namanya? Akibat apa? Akibat sudut akibat momen tersebut menjauhi titik pengamatan. Ya. Jadi karena atom O bermuatan negatif berada pada jarak terdekat titik pengamatan, maka arah momen dipol itu menjauhi titik pengamatan. Akibatnya sudut antara momen dipol dengan titik pengamatan adalah 180 derajat. Ya, maka kita bisa menentukan potensial yang dihasilkan oleh dipol tersebut. Ya. Kita tuliskan persamaannya menjadi V sama dengan 1/4 pi epsilon 0, ya, mu itu adalah momen dipol, nilainya dibagi R kuadrat, ya, dikali cos theta. Ya, 1/4 pi epsilon 0 itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, mu nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 30, mu nya tadi ini, mu nya adalah kita tahu ini, ya, 8 kali 10 pangkat minus 30, ya, dikali cos theta, theta-nya adalah 180 derajat, dibagi R kuadrat. R-nya adalah 9 kali 10 pangkat minus 10, ya, dikuadratin. Sehingga kita mendapatkan potensial listrik di titik pengamatan ini, di titik pengamatan P ini sama dengan minus 0,09 volt, ya. Itu untuk yang jawaban poin B-nya, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita bisa menggambarkan kurva eksponensial, kurva ekipotensial, kurva ekipotensial, ya, pada berbagai nilai 4 pi epsilon 0 V per P, ya. Seperti pada gambar ini, ya. Jadi kita bisa menggambarkan kurva ekipotensial yang memiliki garis-garis yang nilainya sama pada berbagai nilai 4 pi epsilon 0 V per P, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa makin besar V, pada gambar ini kita bisa lihat makin besar V, maka kurvanya akan makin kecil. Berarti ini kurva yang punya warna hijau ini, dia memiliki nilai V yang semakin kecil, ya. Artinya kurva dengan potensial yang besar itu lebih dekat ke momen dipol, ya. Jadi kalau semakin dekat titik pengamatan ke momen dipol, maka potensialnya akan semakin besar, gitu. Nah, sehingga potensial terbesar berada pada sumbu momen dipol. Ya, dia berada pada sumbu momen dipol, itu potensial yang paling besar, ya, dan yang paling kecil, ya, terkecil adalah berada pada sumbu tegak lurus momen dipol. Ya, nah, ini gambar ini bisa kalian plot, sebenarnya bisa kalian plot dengan menggunakan Excel, ya, dengan memanfaatkan atau dengan menerapkan persamaan ini, ya. R kuadrat sama dengan pi per 4 pi epsilon 0 V dikali cos theta, di mana P ini adalah momen dipol, nilai momen dipolnya, V itu adalah potensial listriknya, dan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara momen dipol dengan titik pengamatannya, ya. Ini bisa diplot sendiri nanti, dan mungkin bisa dijadikan sebagai PR, ya, pekerjaan rumah yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk mengeplot fungsi ini, persamaan ini, dan membuktikannya menjadi gambar grafik kurva ekipotensial yang ini, ya. Oke, baik. Itu untuk pembahasan tentang potensial yang disebabkan oleh momen dipol. Selanjutnya kita akan bahas tentang potensial listrik yang disebabkan atau potensial listrik pelat tak berhingga, ya. Potensial listrik pada pelat tak berhingga. Untuk pembahasan ini saya akan bahas secara rinci pada video selanjutnya.